Evaluasi semalam sudah kita lakukan, tapi nanti akan kita lakukan setelah para pelatih kembali dari Belanda, terus ada langsung ke Jakarta. Persiapan Oktober. Halo Sobat Garuda, selamat datang di channel Zona Timnas Indonesia, tempat di mana kita kupas tuntas semua hal menarik seputar sepak bola Indonesia dan Timnas Indonesia. Kali ini kita akan membahas salah satu kabar yang cukup mengejutkan dan bikin banyak orang kecewa berat. Bayangkan, Indonesia dibantai habis-habisan oleh Jepang dengan skor telak 6-0. Bukan hanya netizen yang geram, tapi kabarnya Presiden Prabowo Subianto juga sangat kecewa, bahkan marah besar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kekalahan ini? Mengapa Presiden sampai dikabarkan akan memanggil langsung Erick Thohir dan Patrick Kluivert ke istana? Dan benarkah hadiah mewah seperti jam tangan Rolex yang diberikan kemarin diminta untuk dikembalikan? Stay tuned, karena kita akan kupas semua ini secara tuntas. Akhirnya reaksi dan evaluasi dari manajer Timnas Indonesia, Sumarji, yang langsung turun tangan usai kekalahan ini. Apa saja yang diungkapkan, apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti, dan seperti apa rencana besar untuk masa depan Garuda? Mari kita bahas dengan penuh respek, namun tetap kritis. Simak faktanya hingga selesai. Setelah dibantai 6-0 oleh Jepang, bukan cuma kalah tapi benar-benar kalah kelas. Namun, di balik kekalahan telak itu ternyata ada harapan dan pelajaran penting. Apa komentar jujur dari Patrick Kluivert setelah pertandingan dua hal besar yang ingin ia perbaiki di Timnas? Dan apa langkah selanjutnya menjelang babak keempat nanti? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Wow, bikin haru! Bertandang ke kandang Jepang, pasukan Garuda bukan hanya kalah, tapi dibantai 6 gol tanpa balas. Namun dari puing-puing kekalahan ini, ada suara yang menyentuh hati. Jay Idzes, sang kapten, berdiri paling depan, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk meminta maaf kepada seluruh negeri. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Tapi kabarnya Presiden Prabowo Subianto juga sangat kecewa, bahkan marah besar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kekalahan ini? Mengapa Presiden sampai dikabarkan akan memanggil langsung Erick Thohir dan Patrick Kluivert ke istana? Dan benarkah hadiah mewah seperti jam tangan Rolex yang diberikan kemarin diminta untuk dikembalikan? Stay tuned, karena kita akan kupas semua ini secara tuntas. Pertandingan melawan Jepang kemarin bisa dibilang seperti mimpi buruk. Dari menit pertama, Indonesia sudah tertekan. Lini tengah kewalahan, pertahanan berantakan, dan tidak ada skema serangan yang jelas. Timnas seolah kehilangan arah. Bola hanya berputar-putar di area sendiri, dan serangan Jepang seperti badai tanpa henti. Banyak yang menyebut ini sebagai pertandingan terburuk Timnas dalam 2 tahun terakhir. Padahal kita sudah punya pelatih kaliber dunia seperti Patrick Kluivert, mantan striker legendaris Belanda. Tapi kenapa justru hasilnya seperti ini? Kemarahan Presiden Prabowo kabarnya bukan hanya soal hasil pertandingan, tapi juga soal mentalitas tim. Menurut sumber internal yang tidak ingin disebutkan namanya, Presiden langsung menghubungi Erick Thohir setelah pertandingan usai. Nada bicaranya tegas, penuh tekanan. Katanya, "Saya ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas ini. Ini bukan hanya kalah, ini dipermalukan." Presiden disebut sangat kecewa karena Indonesia tampil tanpa semangat juang. Padahal, beliau dikenal sangat menjunjung tinggi nilai disiplin, kerja keras, dan pengorbanan demi merah putih. Apalagi, tim ini didukung penuh oleh negara, termasuk hadiah-hadiah prestisius seperti jam tangan Rolex edisi khusus yang diberikan kepada staf dan pelatih usai laga sebelumnya. Nah, ini yang menarik.
Dalam percakapan panas itu, Presiden bahkan sempat menyindir soal jam tangan Rolex yang diberikan. Kalau mental masih seperti ini, lebih baik jam tangan itu dikembalikan saja. Kita butuh prestasi, bukan simbol kemewahan. Apakah ini hanya sindiran, atau benar-benar akan jadi perintah resmi? Jika benar jam tangan itu diminta kembali, ini bisa jadi tamparan keras bagi para staf yang selama ini merasa nyaman di kursi panas federasi. Tentu saja ini membuka diskusi besar soal apakah hadiah mewah pantas diberikan untuk pencapaian kecil, atau justru itu merusak motivasi para pemain dan staf? Presiden dikabarkan akan memanggil dua nama penting ke istana, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dan Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas. Pertemuan ini akan sangat menentukan. Bisa jadi ada reshuffle besar-besaran di tubuh tim nasional. Beberapa opsi yang disebut-sebut adalah evaluasi total program pelatihan timnas, kontrak Kluivert ditinjau ulang, penambahan porsi latihan mental dan nasionalisme. Presiden ingin perubahan nyata, bukan hanya sekadar ganti pelatih atau pemain. Teman-teman, apa yang terjadi kemarin bukan hanya soal bola. Ini tentang harga diri bangsa. Saat Garuda turun ke lapangan, kita semua ikut bertaruh nama baik Indonesia. Kini, saat Presiden sendiri turun tangan saat jam tangan Rolex mungkin akan dikembalikan, kita perlu bertanya, apa yang salah dengan sepak bola kita? Apakah ini salah pelatih, pemain, atau sistemnya? Dan apakah sudah saatnya kita membangun ulang timnas dari nol? Menurut kamu, siapa yang paling bertanggung jawab atas kekalahan 6-0 ini? Perlu nggak sih hadiah-hadiah mewah seperti jam Rolex untuk pelatih dan staf? Apa yang kamu harapkan dari pertemuan Prabowo, Erick Thohir, dan Kluivert nanti? Silahkan kalian tulis pendapat kalian dengan pertanyaan-pertanyaan tadi di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu juga peduli sama masa depan sepak bola Indonesia. Akhirnya reaksi dan evaluasi dari manajer Timnas Indonesia, Soemarji, yang langsung turun tangan usai kekalahan ini. Apa saja yang diungkapkan, apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti, dan seperti apa rencana besar untuk masa depan Garuda. Mari kita bahas, dengan penuh respek, namun tetap kritis. Simak faktanya hingga selesai. Laga terakhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tanggal 10 Juni 2025, Indonesia menghadapi Jepang, tim peringkat 15 dunia dan nomor 1 di Asia. Kita semua tahu ini bukan laga mudah, tapi tak ada yang menyangka hasilnya akan sebengis ini. Jepang bermain tanpa beberapa pemain utama seperti Takumi Minamino dan Kaoru Mitoma. Mereka justru menurunkan banyak pemain pelapis dan muda. Namun justru mereka memperlihatkan betapa jauhnya kualitas antara kita dan mereka. Jay Itzes dan kawan-kawan tak berkutik. Selama 90 menit, kita tak bisa bawa bola dengan leluasa, apalagi menyentuh kotak penalti Jepang. Tembakan ke gawang? 0. Pertanyaannya sekarang, apakah ini salah taktik, mental, atau memang kualitas tim kita belum layak bersaing di level ini? Usai pertandingan, suasana di ruang ganti dilaporkan sangat muram. Tak ada canda, tak ada suara, hanya kecewa dan diam. Soemarji, manajer Timnas Indonesia, sekaligus ketua BTN PSSI, langsung turun tangan. Ia mengatakan bahwa kekalahan ini adalah pukulan keras dan harus segera dievaluasi. Suasana ruang ganti sangat tidak menyenangkan. Semua pemain kecewa, ujar Soemarji. Dalam sepak bola, kekalahan adalah hal biasa. Tapi kalah dengan skor sebesar ini, tanpa perlawanan sama sekali, tentu menyisakan luka besar, baik bagi pemain, pelatih, maupun kita semua, para pendukung Garuda. Menurut Soemarji, evaluasi langsung dilakukan malam itu juga. Namun ini baru langkah awal. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan jelang putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia yang direncanakan berlangsung Oktober 2025.
beberapa poin yang disoroti. Koordinasi tim yang lemah, gagalnya strategi menyerang, disiplin pemain di lapangan, mental bertanding yang belum siap melawan tim raksasa. Pelatih-pelatih yang kembali ke Belanda juga akan diminta menyusun laporan dan strategi baru sebelum kembali ke Jakarta. Soemarji juga menyebutkan bahwa bukan hanya pelatih yang dievaluasi, tapi semua pemain pun akan diminta evaluasi diri. Setiap pemain harus siap bertanggung jawab atas performanya. Semua akan kita lakukan evaluasi secara menyeluruh. Meski kalah telak, Soemarji menegaskan bahwa laga melawan Jepang penuh pelajaran berharga. Tim Jepang menunjukkan kualitas kelas dunia, cepat, efisien, dan disiplin. Mereka membuktikan bahwa kemenangan itu bukan hanya soal talenta, tapi soal detail, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. Kesalahan kecil pun tidak boleh dilakukan kalau ingin menang lawan tim seperti Jepang. Apa yang diperintahkan pelatih harus dijalankan sepenuh hati. Tidak boleh setengah-setengah. Kita tidak bisa hanya mengandalkan bintang naturalisasi dan berharap keajaiban datang. Sepak bola modern adalah tentang sistem, komitmen kolektif, dan disiplin tanpa celah. Soemarji bahkan mengutip kapten tim yang meminta pemain untuk introspeksi dan benar-benar membenahi diri jika ingin melangkah ke panggung Piala Dunia. Teman-teman, kekalahan dari Jepang bukan akhir dari segalanya, tapi peringatan keras. Timnas kita memang sudah banyak berubah, sudah jauh lebih baik dibanding 5 tahun lalu. Tapi untuk bersaing di level dunia, kita belum sampai. Evaluasi besar-besaran akan dilakukan. Kita harus berhenti bermimpi kosong dan mulai membangun dari pondasi yang kokoh, pemain yang benar-benar mau berkorban, pelatih yang tak hanya punya nama besar, tapi bisa meracik tim dan sistem pembinaan yang kuat dari bawah. Tentu kita semua kecewa, tapi jangan berhenti di kecewa. Kita dukung evaluasi ini dengan suara yang sehat dan harapan yang nyata. Apakah evaluasi yang dijanjikan Soemarji cukup menjawab krisis ini? Bagaimana pendapatmu soal para pelatih dan pemain yang kembali ke luar negeri pasca kekalahan? Apakah ini wajar? Tulis jawaban pendapat kalian di kolom komentar, serta jangan lupa like. Kalau kamu peduli dengan masa depan sepak bola Indonesia, share biar makin banyak yang terlibat dalam diskusi, dan subscribe karena kita akan terus bahas Garuda dari suka sampai luka. Setelah dibantai 6-0 oleh Jepang, bukan cuma kalah tapi benar-benar kalah kelas. Namun, di balik kekalahan telak itu ternyata ada harapan dan pelajaran penting. Apa komentar jujur dari Patrick Kluivert setelah pertandingan dua hal besar yang ingin ia perbaiki di timnas? Dan apa langkah selanjutnya menjelang babak keempat nanti? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Tanggal 10 Juni 2025 di Panasonic Stadium, Suita, Jepang. Timnas Indonesia harus menghadapi Jepang, tim nomor 1 di Asia dan langganan Piala Dunia. Hasilnya, skor 0-6. Daichi Kamada mencetak 2 gol, Takefusa Kubo 2 gol juga, Ryoya Morishita, Shuto Machino, dan Mao Hosoya menambah luka Garuda. Apa yang lebih menyakitkan? Indonesia tidak mencatat satu pun tembakan tepat sasaran. Sepanjang pertandingan, bola lebih sering berada di kaki lawan. Garuda dibuat tidak berkutik. Setelah pertandingan, Patrick Kluivert tidak mencari-cari alasan. Pelatih asal Belanda ini mengakui secara jantan, "Saya menyadari bahwa Jepang adalah tim kelas dunia, secara individu maupun sebagai tim. Mereka luar biasa." Kluivert tidak menyangkal bahwa perbedaan level antara Jepang dan Indonesia masih sangat jauh. Namun, ia juga menyatakan bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Justru ini jadi bahan evaluasi besar. Kita akan menggunakan pelajaran dari laga ini untuk menghadapi lawan-lawan berikutnya.
Dalam wawancaranya, Kluivert menyebutkan ada 2 sektor krusial yang harus diperbaiki timnas. Menurut Kluivert, timnas Indonesia punya masalah serius di lini depan. Bukan soal jumlah peluang, tapi soal kualitas penyelesaian akhir. Kami butuh lebih banyak kekuatan dalam penyelesaian akhir. Saat peluang datang, harus jadi gol. Bayangkan, bagaimana bisa kita menang di level Asia kalau tidak punya penyerang yang tajam? Kekalahan kemarin menunjukkan bahwa pertahanan kita rapuh. Bukan cuma kalah fisik, tapi juga kalah disiplin dan organisasi. Pertahanan kami agak samar hari ini. Kami ingin bermain lebih solid sebagai satu tim di babak playoff. Itu artinya, bukan cuma bek yang akan dievaluasi, tapi semua pemain dari lini ke lini akan diminta memperbaiki kontribusi mereka dalam bertahan. Meski kalah telak dari Jepang, kabar baiknya, Indonesia tetap lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita berada di posisi keempat grup dan akan bersaing dengan negara-negara kuat lainnya mulai Oktober 2025. Di fase ini, lawan-lawan kita tidak akan lebih mudah, bahkan bisa lebih sulit dari Jepang. Kluivert menyebut bahwa babak playoff akan menjadi awal yang benar-benar baru. Kami ingin tampil lebih baik dan siap mental. Artinya, kita sedang berada di momen krusial. Jika 2 hal yang ia janjikan bisa diperbaiki, serangan dan pertahanan, maka peluang untuk mencetak sejarah tetap terbuka. Teman-teman, kita sudah terlalu sering kecewa, tapi kita juga tidak boleh kehilangan harapan. Patrick Kluivert tidak mundur. Dia tidak menyerah. Dia justru ingin membenahi. Dan kita, sebagai pendukung Garuda, harus ikut mendukung proses ini, meski tetap kritis dan objektif. Sekarang, waktunya kita diskusi. Apa benar 2 sektor itu sudah cukup untuk dibenahi? Atau ada hal lain yang perlu diperbaiki lebih dulu, seperti mental atau strategi? Menurut kamu, apakah 2 hal yang ingin diperbaiki Kluivert, serangan dan pertahanan, cukup untuk membuat timnas kompetitif di putaran keempat? Apakah kamu setuju dengan pendekatan Kluivert yang realistis dan tidak menyalahkan pemain secara langsung? Jangan lupa like kalau kamu masih percaya sama kebangkitan Garuda. Subscribe buat terus update soal perkembangan timnas. Dan share video ini biar diskusi kita makin ramai. Wow, bikin haru! Bertandang ke kandang Jepang, pasukan Garuda bukan hanya kalah, tapi dibantai 6 gol tanpa balas. Namun dari puing-puing kekalahan ini, ada suara yang menyentuh hati. Jay Idzes, sang kapten, berdiri paling depan, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk meminta maaf kepada seluruh negeri. Stadion Suita, Jepang, sebuah tempat yang semestinya jadi ajang pembuktian, malah menjadi saksi kekalahan paling telak timnas Indonesia di putaran ketiga. Jepang 6-0, Indonesia 6 gol, datang bertubi-tubi. Dari Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Ryoya Morishita, Shuto Machino, hingga Mao Hosoya. Indonesia tak mampu memberikan perlawanan berarti. Tidak ada satupun tembakan ke arah gawang, lini belakang kacau, lini tengah hilang arah, dan serangan seolah tidak ada. Padahal banyak dari kita yang menaruh harapan tinggi. Nama-nama naturalisasi, pelatih kelas dunia, dan dukungan supporter yang luar biasa. Tapi pada akhirnya, kita semua harus menerima kenyataan pahit di tengah keheningan usai pertandingan. Seorang pria berdiri dan berbicara mewakili tim, mewakili rasa malu, mewakili rasa kecewa. Itulah Jay Idzes, bek tangguh yang dipercaya menjadi kapten dalam laga ini. Dan inilah kata-katanya. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh negeri Indonesia. Kita bisa dan harus melakukan jauh lebih baik daripada yang kita tunjukkan tadi malam. Kami memiliki tim hebat dengan banyak potensi, tetapi akan membutuhkan waktu untuk membangun.
Saya benar-benar percaya dengan tim ini. Kita dapat mencapai hal-hal hebat. Ini bukan sekadar pernyataan. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral. Ia tahu, ketika bendera merah putih dikibarkan, semua rakyat Indonesia ikut menggantungkan harapan. Dan ketika hasilnya menyakitkan, ia tidak sembunyi. Ia berdiri dan bicara. Namun Idzes tidak hanya meminta maaf. Ia juga membawa harapan dan menyampaikan permintaan penting untuk para supporter Garuda. Sebagai sebuah tim, kami pasti memiliki pendukung terbaik di dunia. Tapi kami butuh kesabaranmu. Tolong terus mendukung kami sehingga kami dapat melanjutkan perjalanan ini bersama-sama di jalan kami menuju kehebatan. Kalimat ini menyentuh banyak orang. Bukan karena janji kosong, tapi karena lahir dari kejujuran dan rasa tanggung jawab. Idzes tahu bahwa perjalanan menuju Piala Dunia tidak instan. Tidak cukup hanya bermodal pemain bagus atau pelatih ternama. Perlu proses, perlu luka, dan perlu waktu. Pertanyaannya, kenapa Indonesia bisa kalah sedemikian telaknya? Ada beberapa faktor yang bisa kita lihat. Kualitas lawan. Jepang adalah peringkat 15 dunia. Tim yang sudah berkali-kali tampil di Piala Dunia. Kebingungan taktik, Garuda tampak tidak tahu cara mengatasi tekanan tinggi dari Jepang. Kerapuhan mental. Setelah gol kedua, performa tim menurun drastis. Tidak ada respons. Minim kreativitas. Tidak ada playmaker yang bisa menciptakan peluang di tengah padatnya lini tengah Jepang. Tapi yang paling penting, kita melihat bahwa tim ini belum siap untuk bermain di level tertinggi. Meski kalah telak, Indonesia tetap lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu artinya perjuangan belum berakhir. Akan ada lawan yang lebih tangguh. Akan ada tekanan yang lebih besar. Dan akan ada kesempatan untuk menebus semua ini. Disinilah peran kita semua penting. Sebagai supporter, sebagai penonton, sebagai rakyat Indonesia yang cinta Garuda, mari jadikan kekalahan ini sebagai cambuk, bukan cemoohan, sebagai motivasi, bukan akhir. Teman-teman, kekalahan ini memang pahit, tapi dalam dunia sepak bola, tidak ada kemenangan tanpa rasa sakit. Jay Idzes telah minta maaf. Sekarang saatnya kita bertanya, apakah kamu memaafkan kekalahan timnas setelah permintaan maaf Jay Idzes? Apa yang menurutmu harus diperbaiki paling pertama, mental, taktik, atau pemain? Siapa pemain yang paling kamu percaya untuk memimpin timnas di masa depan? Haruskah timnas lebih banyak mengandalkan pemain lokal atau tetap naturalisasi? Apa arti mendukung timnas bagi kamu? Apakah hanya saat menang atau juga saat mereka jatuh? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau kamu peduli dengan masa depan sepak bola Indonesia. Garuda mungkin jatuh hari ini, tapi sayapnya masih bisa terbang lebih tinggi besok. Bikin heboh. Ada satu nama yang kini jadi sorotan menjelang laga Indonesia melawan China adalah sang striker tim tamu, Zhang Yuning. Pemain jangkung dengan naluri gol tajam itu secara terbuka menyatakan tekadnya. China akan mengalahkan Indonesia di kandangnya sendiri. Apakah ini jadi motivasi tambahan buat timnas Garuda? Atau justru ancaman serius dari China yang sedang terluka? Yuk kita bedah pertandingan ini dari segala sisi. Pertandingan ini bukan laga biasa. Ini adalah matchday ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, klasemen sedang panas-panasnya. Indonesia duduk di posisi keempat dengan 9 poin, sementara Cina tercecer di dasar klasemen dengan 6 poin. Bukan hanya gengsi yang dipertaruhkan, tapi juga nasib untuk melaju ke putaran keempat. Dan yang bikin pertandingan ini makin panas
adalah tempat berlangsungnya SUGBK, stadion legendaris yang dikenal punya atmosfer luar biasa dengan puluhan ribu pendukung merah putih yang selalu siap membuat lawan gentar. Nah, sekarang kita bahas si tokoh utama dari kubu lawan, Zhang Yuning. Buat kamu yang belum terlalu kenal, Zhang ini adalah striker andalan Cina. Tingginya 1,85 meter, kuat dalam duel udara, dan punya akurasi tembakan yang mengancam. Zhang bukan cuma datang buat main-main. Dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan, dia menyatakan, "Kami siap untuk pertandingan ini. Tidak ada pilihan lain selain menang." Pernyataan itu jelas menunjukkan bahwa Zhang dan timnya datang ke Jakarta dengan tekad penuh untuk mencuri poin, bahkan 3 poin penuh. Tim asuhan pelatih Branko Ivankovic, pelatih kawakan asal Kroasia, memang sedang dalam tekanan. Dengan hanya 6 poin, mereka berada di ambang kegagalan. Namun, tekanan itu justru dijadikan motivasi oleh sang pelatih. Dalam konferensi pers, Branko berkata, "Saya menyuntikkan motivasi ke para pemain untuk menjadikan tekanan sebagai dorongan. Mereka harus fokus penuh. Artinya, kita akan melihat Cina yang tampil total, agresif, dan mungkin sangat disiplin di SUGBK. Mereka tahu satu kesalahan bisa jadi akhir mimpi menuju Piala Dunia." Sementara itu, dari kubu Timnas Indonesia, ini adalah momen emas. Dengan posisi keempat dan 9 poin, kita hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan tempat di babak berikutnya. Dukungan dari publik, kemungkinan kehadiran Presiden Prabowo, dan mentalitas pemain yang sedang tinggi menjadi faktor plus. Pemain-pemain seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, hingga Jordi Amat dan Elkan Baggott diharapkan bisa menjadi tembok kokoh sekaligus mesin tempur untuk membungkam ambisi Cina. Kalau kita kilas balik pertemuan Indonesia versus Cina sebelumnya, hasilnya cukup berimbang. Namun yang menarik, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan tren perkembangan yang lebih konsisten. Faktor pelatih Shin Tae-yong juga sangat berpengaruh. Pelatih asal Korea Selatan ini dikenal sebagai sosok yang mampu meramu strategi yang pas untuk pertandingan-pertandingan besar. Apakah kali ini ia punya taktik khusus untuk meredam serangan Zhang Yuning? Sekarang kita simulasikan beberapa kemungkinan. Jika Indonesia menang, kita mengamankan posisi dan hampir pasti lolos ke babak keempat. Jika imbang, peluang masih ada, tapi pertandingan berikutnya bakal sangat menentukan. Jika kalah, posisi kita bisa disalip oleh China dan persaingan jadi makin panas. Jadi tidak ada ruang untuk lengah. Dalam laga seperti ini, kadang bukan soal taktik saja, tapi soal mental, atmosfer stadion, dan determinasi. China datang dengan tekanan, tapi juga motivasi. Indonesia bermain di kandang sendiri, dengan seluruh bangsa mendukung. Siapa yang bisa jaga konsentrasi dan tahan tekanan, itu pertandingan ini bukan hanya soal 3 poin. Ini tentang kebanggaan, semangat juang, dan harapan dari jutaan rakyat Indonesia. Zhang Yuning boleh saja datang dengan ambisi besar, tapi kita punya GBK, kita punya supporter, kita punya Garuda di dada. Jangan lupa dukung Timnas Indonesia. Sekarang bagaimana pendapatmu soal pernyataan berani Zhang Yuning yang ingin bungkam Indonesia di SUGBK? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan berita terbaru seputar Timnas Garuda. Tak bisa mengelak lagi, Patrick Kluivert akhirnya jujur.
Pelatih timnas Indonesia itu mengakui bahwa pemusatan latihan TK di Bali jelang laga hidup mati lawan Cina memiliki makna besar. Bahkan disebutnya sebagai TK terbaik selama ia menangani Garuda. Apa yang sebenarnya terjadi di Bali? Kenapa latihan di Pulau Dewata itu dianggap jadi momen titik balik timnas Garuda? Dan apakah ini sinyal kuat bahwa Indonesia benar-benar siap menghajar Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno? Yuk kita bahas tuntas hanya di video ini. Banyak yang sempat bertanya-tanya, kenapa timnas Indonesia memilih Bali sebagai tempat latihan sebelum pertandingan sepenting ini? Bali memang terkenal dengan keindahan pantainya, tapi menurut Kluivert, TC ini bukan tentang liburan. Pemusatan latihan kali ini sangat bagus. Dibandingkan dengan laga sebelumnya, kami sekarang benar-benar bisa menyiapkan tim secara utuh. Pernyataan ini jadi tamparan halus terhadap kondisi sebelumnya, saat pemain datang tanpa latihan, langsung bertanding. Kini, dengan waktu yang lebih cukup dan tempat yang kondusif, Kluivert merasa progres tim meningkat drastis. Patrick Kluivert menyoroti dua aspek yang menurutnya paling penting dalam sepak bola modern dan justru berhasil ditingkatkan selama TC di Bali. Penguasaan bola dan respon saat kehilangan bola. Dua momen itu benar-benar fantastis, katanya. Kalau kita lihat dari gaya bermain Indonesia belakangan ini, memang ada pergeseran. Garuda kini tidak hanya mengandalkan serangan balik, tapi mulai berani mengontrol permainan, membangun serangan dari kaki ke kaki, dan tampil lebih sabar serta cerdas dalam bertahan. Latihan intens di Bali disebut jadi kunci perubahan itu. Salah satu tantangan besar dalam latihan jauh dari Jakarta adalah potensi kehilangan fokus. Tapi hal itu ditepis oleh Kluivert. Di Bali, tim bukan hanya latihan fisik, tapi juga membangun chemistry dan mentalitas tim. Kami sangat siap. Saya percaya diri, dan besok kita lihat apa yang bisa kami tampilkan. TC ini bukan soal fisik semata, tapi membentuk koneksi antar pemain dan rasa percaya diri menghadapi lawan tangguh seperti China. Meski semuanya terdengar positif, ada dua kabar yang cukup menyentak. Ragnar Oratmangoen absen karena cedera, dan Marcelino Ferdinand terkena akumulasi kartu. Tentu kehilangan dua pemain ini bukan hal kecil. Marcelino adalah motor serangan, dan Ragnar punya kekuatan di lini sayap. Tapi Kluivert tidak panik. Saya sangat percaya pada pemain pengganti. Mereka siap. Kalimat itu bukan hanya meyakinkan, tapi juga jadi bukti bahwa kedalaman skuad Indonesia kini semakin solid. Jangan salah, meskipun berada di dasar klasemen, China bukan tim biasa. Mereka punya pelatih berpengalaman, Branko Ivankovic, dan striker tajam seperti Zhang Yuning, yang sudah secara terbuka bilang ingin mengalahkan Indonesia di SUGBK. Mereka sangat taktis, penuh energi, dan bisa manfaatkan ruang sempit. Kami harus fokus 100%, ujar Kluivert. Kata fokus ini jadi kunci. Karena di laga seperti ini, 1 detik hilang konsentrasi bisa berarti gol untuk lawan. Pertandingan akan digelar Kamis malam, 5 Juni 2025 pukul 20.45 WIB, dan dipastikan puluhan ribu pendukung Garuda akan memadati SUGBK. Atmosfer seperti ini bisa jadi keuntungan besar bagi Indonesia, tapi juga bisa jadi tekanan jika tidak dikelola dengan baik, dan Kluivert tahu itu. Karena itulah, TC di Bali bukan hanya soal teknik dan fisik, tapi juga tentang kesiapan mental. Usai lawan Cina, Indonesia akan langsung melawan Jepang di laga pamungkas. Tapi Kluivert menegaskan, satu laga dulu, fokus total. Tidak ada yang boleh pikir terlalu jauh. Satu kemenangan melawan Cina bisa jadi penentu jalan kita ke babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari latihan di Bali hingga perjuangan di Gelora Bung Karno, semua adalah bagian dari satu tujuan, mengangkat nama Indonesia di panggung dunia. Patrick Kluivert sudah jujur, pemain sudah siap. Sekarang, tinggal satu hal yang dibutuhkan, dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Gimana pendapat kamu soal TC Timnas Indonesia di Bali? Apakah menurutmu itu efektif dan memberi dampak positif? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.
Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten terbaru tentang Timnas Indonesia. Hanya di channel ini.